Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua, melanjutkan dari yang PowerPoint ya. Ini untuk pembahasannya. Saya baca ulang. Sebuah perusahaan merencanakan akan menyusun anggaran variabel untuk departemen produksi. Berikut adalah data-data yang dimiliki perusahaan. Nah, ini sama, yang penting kita harus mengidentifikasi komponen-komponen dari biaya itu. Nah, kemudian nanti kita klasifikasikan dia masuk sifatnya fixed cost ataupun variable cost. Yang pertama, biaya gaji supervisor yang dibayarkan adalah 160 juta pada kapasitas 500.000 unit dan 70 juta pada kapasitas 200.000 unit. Yang kedua, data yang diperoleh perusahaan selama 6 tahun terakhir adalah A. Biaya bahan mentah persamaannya Y sama dengan 0 plus 200X. Nah, ini soalnya lebih mudah karena sudah langsung diketahui persamaan matematisnya. Kemudian untuk BTL-nya, biaya tenaga kerja langsungnya, Y sama dengan 0 plus 120X. Yang ketiga, perusahaan memperkirakan biaya bahan mentah langsung meningkat 25%. Sedangkan biaya TKL, tenaga kerja langsung, menurun 25%. Berdasarkan analisa regresi data bulanan, maka biaya operasi adalah terdiri dari unsur tetap 5.500.000 dan unsur variabel 600 per unit. Diperkirakan bahwa kenaikan harga pasar sebesar 10% akan mempengaruhi biaya variabel, sedangkan biaya fixnya tidak mengalami perubahan. Nah, dari soal ini kita bisa mengidentifikasi bahwa yang pertama ada biaya gaji, yang kedua ada biaya bahan mentah, yang ketiga ada biaya tenaga langsung, yang keempat ada biaya operasi. Ini ya, biaya operasi. Nah, nanti perubahan masing-masing ini harus kita sikapi. Nah, misalnya ini, kalau dia memperkirakan bahan mentah meningkat 25%, berarti nanti ini fungsinya naik 25%. Kalau TKL turun, berarti fungsinya ini nanti turun 25%. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Kalau diperkirakan biaya variabel 10%-nya naik, maka biaya unsur biaya variabelnya juga naik 10%. Oke. Pertanyaannya, yang pertama, menyusun anggaran variabel dalam bentuk formula jika relevan range adalah 200.000 sampai 500.000. Yang kedua, menyusun anggaran variabel dalam bentuk tabel. Tadi formula, ini tabel. Terus harga pokok produksi dan laporan laba rugi jika produk yang terjual adalah 200 unit dengan harga jual ini nyambung ya, maaf. Ini tak copy dulu. 200 unit dengan harga jual per unitnya besarnya 2.000 dan besarnya pajak 10%. Ya, yang pertama kita harus hitung dulu nih bentuk formulanya, kemudian bentuk tabelnya, terus laba ruginya, ya HPP sama laba ruginya. Nah, untuk memudahkan seperti sebelumnya, saya buat dulu untuk formnya. Yang pertama kita harus tahu dulu perhitungan BOP-nya, biaya operasionalnya. Ya, yang pertama tadi gaji supervisor, kalau dia produksi 500, 160, kalau dia produksi 200, 70 juta. Nah, ini kan kita tahu bahwa rank unitnya 500 dan 200. 500 tinggi, 200 itu rendah. Nanti kita gunakan untuk titik tinggi dan titik rendah. Sehingga kita bisa menentukan gaji supervisor itu di sini ada komponen variabelnya, variabel cost-nya berapa dan komponen variabel fix-nya, komponen fix cost-nya berapa. Nah, sama seperti contoh yang pertama, kita lihat dulu, cara kita kerjakan dulu kapasitasnya. Berarti ini, salah, ini ya, kapasitasnya berapa, 300. Terus ini itu selisih biayanya. Kemudian kita hitung biaya variabel per unitnya, ya dari ini, dibagi dengan ini toh, 300. Kemudian total variable cost-nya itu berapa? Karena ini
Kita ambil aja contoh yang tertinggi aja biar nggak terlalu panjang, yaitu ini dikalikan 500 gini ya. Nah, kalau ya udah kita bikin nggak apa-apa. Ini dikalikan 200. Nah, ini nanti total variable cost-nya ya. Kemudian ini yang tertinggi ya, berarti total fix-nya seperti yang contoh pertama, ini dikurangi ini 10 juta, nanti ini pastinya harusnya sama 10 juta juga. Nah, maaf, berapa nih? Oh, ini harusnya ke sini. Nah, 10 juta, sama ya. Maka persamaan fungsinya ini dan ini. Gini ya. Y sama dengan 10 juta ditambah 300X. Nah, persamaan dari gaji supervisor. Kemudian untuk bahan mentahnya gimana? Tadi kan ada nih bahan mentah, bahwa bahan mentahnya itu Y0 200X. Nah, ini kebetulan dia langsung sudah ditentukan. Y sama dengan 0 plus 200X. Kita tulis dulu. Ini ada beberapa yang kita coba sembunyikan ya. Yang terendah ini kita coba sembunyikan. Kita head dulu. Nah, ini pertama, dia itu dikatakan bahwa Y sama dengan 0 plus 200X. Gini kan? Yang ini tadi, bahan mentah. Ini 200X. Kemudian tenaga kerja langsung 120X. 120X. Ini ya, tenaga kerja langsung. Oke. Nah, tetapi kalimat setelahnya mengatakan bahwa perusahaan memperkirakan biaya bahan mentah langsung meningkat 25%, sedangkan biaya tenaga kerja menurun. Nah, satunya meningkat, satunya menurun. Yang ini meningkat 25%. Berarti kan gini, 200 ditambahkan kayak gini. Y sama dengan 0, nih, 0 plus, nah, 200 meningkat, kita hitung dulu aja. Peningkatannya itu berapa? Kita boleh kasih garis bantu. Nanti kebesaran dia. Yang mana ini yang harus kita kecilkan? Gini. Nah, kali ini kita bikin garis bantu atau baris kolom bantuan ya. Ini dia naik 25%. Berarti kan sama dengan 25 ya, 125 kali 200. Nah, maaf ini kelewatan, harusnya ada persennya. Gini. Nah, 250, maka persamaan fungsi yang baru gini. Sama dengan Y sama dengan 0 plus 250X ya. Nah, yang ini menurun dia. Yang ini menurun untuk biaya tenaga langsungnya menurun 25%, berarti kan tinggal 75% toh dari 102. 120 dari mana? Ini dari variabel apa namanya, fungsi sebelumnya. Sama dengan 75% kali 120. Nah, 90 lah. Persamaannya jadi Y sama dengan 0 plus 90X. Oke. Yang ini kita tarik ke sini. Pindah aja. Nah, selanjutnya ada biaya operasi. Yo. Biaya operasi dikatakan bahwa terdiri dari unsur tetap 5.500.000 dan variabel 600 unit. Diperkirakan kenaikan harga pasar 10% akan mempengaruhi biaya variabel. Berarti kan biaya variabelnya naik ya, dari 600 jadi naik 10%. Nah, berarti tadi dikatakan bahwa fixnya itu 50
5.500.000 nih, fixed cost-nya 5.500.000 biaya operasi. Terus untuk variable cost-nya mula-mula itu 600. Kasih garis bantuan sini aja ya. Mula-mula 600. Terus dia naik 10%, berarti kan 110% dikalikan 600. Nah, jadi 660 variable cost-nya 660. Ini harusnya tetap ada di garis gini. Nah, biar memudahkan kita. Oke. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa perhatikan. Ini itu fixed cost-nya kan 0. Ya, kita mau isi. Nah, kemudian ini, karena kita harus ngikut yang terakhir ini ya, yang akhir ini jadi 250, betul? Ini jadi 90. Kalau kita jumlahkan semua, jadinya seperti ini. Nah, ini juga sama. Kita jumlahkan naik. Nah, jumlah dari ini ke sini. Ya, 15.500.000. Maka persamaan fungsinya untuk total biayanya adalah 15.500.000 ditambah 1.300 X. Nah, ini sudah jadi. Kemudian bagaimana bentuk tabelnya? Yang tadi kan ditanya nih, yang selanjutnya kita sudah nih bentuk formulanya. Dan kita disuruh menentukan bentuk variabel dalam bentuk tabel. Nah, ingat tabel itu berarti rank ya, dari 200 kita sudah ada nih ranknya. Ini dari 200 sampai 500. Misalnya kita lipatannya itu 100 ya, jadi 200, 300, 400, 500. Volume kegiatannya seperti apa. Nah, tadi kita dalam mengerjakan ini kita bikin garis bantuan yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, sebelumnya ini ya. 10.300.000 nih ya, 10.300.000 ini 0 250 0 90. Nah, kita pindah ke sini. Nah, fixed cost-nya ini, variable cost-nya ini. Jadi kita jumlah nggak apa-apa. Ini sama kan seperti sebelumnya. Nah, kenapa seperti itu ya? Hanya untuk memudahkan aja kalau kita mau perkalian. Karena apa? Kalau untuk ini bentuk tabel, kita harus menghitung per unitnya, per ininya, sama dengan per volume kegiatan, sama dengan persamaan fungsinya untuk gaji supervisor itu berapa tadi ya, fixed cost-nya kan ini, kita kurung buka aja, ini ditambah dengan variable cost-nya ini dikalikan sama ini selaku ininya apa namanya, volume kegiatan unitnya. Nah, karena ini nanti yang berubah, ini sedangkan ini dan ini tidak berubah, kita kurung aja F4. Nah, ini sama F4. Enter. Nah, gini. Sudah ya. Jadi dalam memproduksi 200 unit, gaji supervisor 70 juta. Seperti soal tadi. Nih, 200 unit mengerti. Nah, 70 juta. Sama kan? Kemudian kita boleh tarik ke kanan. Nah, ya kita sesuaikan aja. Dah. Kemudian yang kedua, apakah ini benar, Pak? Benar dong. Nah, ini kayak ini, ya kan? Ditambah ini kali ini. Jadinya ini. Sama, ke kanan juga sama. Nah, yang ini juga sama. Karena biaya bahan mentah itu hanya terdiri dari variabel cost, ini malah lebih mudah. Kan fixed cost-nya ini 0 nih. Mau kita tambahkan ini kali ini misalnya. Hasilnya segini. Nah, ini yang tetap kan ini. Yang tetap kan yang merah nih, yang merah dikunci F4. Ya, nanti kita bisa tarik ke kanan. Nah, sudah. Benar segini ya. Oh, keliru. Maaf. Ini salah. Ininya juga harus dikunci karena kan ini fixed cost. Nah, ini yang benar. Nah, hanya ini kali ini kali ini ketemu ini. Nah, sudah. Yang 900 juga sama. Jadi ini
kita kunci, kalikan dengan atasnya ini. Nah, kita kasih angka semua, itu tarik ke kanan, set. Nah, sudah. Biaya tenaga kerja langsungnya sekian untuk 200, sekian untuk 500.000 ya, 500.000 unit. Dan untuk biaya operasi ini gimana? Nah, biaya operasi ini sama seperti gaji supervisor, persamaannya harus kita tulis lengkap. Fixed cost-nya ditambah variable cost-nya, ya, enak kita kurung lagi, variable cost-nya dikalikan dengan ininya. Nah, karena ini tadi ini tetap kita kurung, ini juga tetap kita kunci dulu, kita kurung, kita kunci dulu. Sudah, tarik ke kanan. Nah, oleh karena itu kita bisa nge-zoom, bisa jumlah. Ini kita tarik ke kanan. Nih, sudah ya. Nah, dari sini untuk bentuk tabel itu seperti ini. Ini di head. Sudah jadi. Kalau kita mau memproduksi 200 unit, biaya yang dikeluarkan 275, 300 unit 405, 400 unit 535. Nah, next. Soal selanjutnya, tentukan HPP-nya, ya kan, harga pokok produksinya. Oke, kita tulis dulu HPP-nya. Seperti tadi, HPP itu terdiri dari bahan mentah, tenaga kerja langsung, BOP, harga total, nanti baru dicari harga per unitnya. Nah, perhatikan. Di sini diminta HPP untuk 200 unit ya. HPP. Oke, bahan mentahnya jadi berapa nih? Nah, ini tadi harusnya disimpan nih. 200, bahan mentahnya berapa kalau 200? Ini 500, gaji supervisornya. Nah, ini yang nih, yang keliru nih. Ada yang kelewat soalnya. Sebentar. Nih, tak ganti. Bahan mentahnya berapa untuk produksi 200? Nih, tadi sudah ya. Maaf, nah ini ya, 50. Untuk tenaga kerja langsungnya 18, supervisornya 70. Nah, ini kita tandai aja dulu semuanya. Nah, gini. Kemudian HPP totalnya itu jumlah dari ini semua. Kalau misalnya ini kita hilangkan, ya gini aja di sini. Nah, ini jumlah dari ini semua. Gini ya. Jumlah dari bahan mentah, tenaga kerja langsung, supervisor, terus rencana produksinya adalah 200 unit, maka ini dibagi dengan 200 unit. Nah, sorry, ini berarti HPP per unitnya 690 rupiah. Oke, sampai sini sudah ya. Harganya 690 rupiah per unit. Terakhir yang ditanyakan adalah bagaimana kalau perusahaan itu menjual 200 unit, harga per unitnya 2000. Nah, ini gitu. Nah, kita lihat nih. Dia menjual 2000 unit. Sorry, dia menjual 20.000 ini. 200.000. Dia menjual 200.000 unit dan harga per unitnya 2000. Maka ini 2000 dikali 200.000. Nah, harga jualnya segini, 400 juta. Kemudian harga pokok penjualannya berapa? Nah, harga pokok penjualan sama maksudnya gini. Harga pokok penjualan itu dari harga per unitnya tadi, nih 690 tau, dikalikan dengan penjualannya dia. Nah, kemudian laba kotor kita selisihkan di sini antara ini dikurang dengan ini. Nah, 262.000. Kemudian ini operasi
Kemudian untuk operasinya, ya, biaya operasinya kita perhatikan di tabel tadi. Nih biaya operasinya kalau 200 unit ini, ya. Kemudian total biaya operasi ini sama. Ini kan ini ya. Nah, gini. Nah, laba sebelum pajak berarti kan laba kotor dikurangi biaya operasi 124.500. Kemudian pajaknya itu 10%, berarti sama dengan 10%-nya dari ini 124, 12.450 laba bersihnya. Selisih antara ini 112.050.000. Nah, jadi semua sudah terjawab dari menyusun anggaran dalam bentuk formula, bentuknya seperti ini. Ini formulanya. Oh, ini yang kurang nih. Ini harusnya Y sama dengan gimana? 5.500 ditambah 660 X gini ya. Nah, ini sudah untuk formulanya dalam bentuk formula. Kemudian dalam bentuk tabel ini 200 sampai 500 sudah ada semuanya. Terus dalam bentuk HPP unit, ingat HPP unit itu kita perhatikan biaya terkaitnya dia. Biaya terkait itu biaya dalam memproduksi satu unit barang. Satu unit barang. Kemudian kita hitung laba ruginya. Ya, kita proyeksinya penjualannya 2000. Harga per unitnya 2000, terus volume penjualannya itu 200.000, maka dapatnya 400 juta dikurangi harga pokok tadi. Pokok penjualan yaitu dari 200.000 dikalikan 159, ketemulah ini laba ruginya. Laba bersihnya 112.050.000. Mungkin itu untuk latihan soal yang kedua. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan, atau bisa juga dilihat dilihat kembali untuk materi yang sudah kita diskusikan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri untuk materi penganggaran variabel, semoga bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.